Kebanyakan manusia mencari kebahagiaan di luar dirinya sendiri. Sejak awal, dunia membentuk kita untuk meyakini bahwa kebahagiaan berasal dari pencapaian, dari ambisi, keberhasilan, dan pujian orang. Namun, seberapa banyak pun kita miliki, selalu ada yang terasa kurang, seperti ada celah hening yang tak pernah terisi. Kita mengejar apa yang hilang, tenggelam dalam aktivitas, dalam daftar tugas, dalam kesibukan membuktikan diri, lupa bahwa kekuatan sejati terletak dalam ketenangan keberadaan. Pikiran kita tak pernah diam. Indera kita terus berteriak menuntut perhatian. Itulah sebabnya kedamaian sejati terasa seperti mimpi yang jauh, padahal keheningan itu hanya bisa dijangkau melalui sukacita dan pemahaman mendalam. Tak ada jalan lain menuju sana. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Tuhan. Kitab suci tidak sekadar agama. Di balik ayatnya terselip simbol-simbol dan peta batin bagi perubahan hakiki. Intinya, kitab suci membicarakan pendakian jiwa, perjalanan pulang ke dalam diri, menuju puncak kesadaran tertinggi, bukan sekadar kepatuhan tanpa jiwa atau sekadar ritual. Ia adalah buku petunjuk untuk terjaga dari tidur batin. Bila kita tak sekadar membaca secara harfiah, tetapi menangkap maknanya secara simbolik, sebuah pemahaman baru akan terbuka. Ajaran Yesus menjadi sesuatu yang lebih luas, bukan sekadar tata cara penyembahan, melainkan panduan untuk meraih keberutuhan batin. Kesadaran Kristus bukan sekadar doktrin, bukan pula sekadar catatan sejarah. Ia adalah lambang kehadiran ilahi yang tertidur di dalam tiap insan. Menurut pengajar seperti William Donahue, setiap manusia memendam benih Kristus yang akan mekar jika diberi ruang tumbuh dari dalam. Kata Kristusku sendiri berasal dari Kristos, artinya yang telah diurapi. Namun pengurapan ini tak datang dari luar. Ia adalah percikan kebenaran ilahi yang menyelinap ke dalam alam pikir, membersihkan yang rendah, menyucikan yang lemah dan rusak. Kata inkarnasi lahir dari kata daging. Ia merujuk pada bagian diri yang paling bumi, nafsu, naluri, dan dorongan bertahan. Yohanes 1:14 berkata, Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itu bukan sekadar kisah tentang satu manusia, melainkan peristiwa saat kebenaran menjejak di daging manusiawi, tentang bagaimana yang suci merasuki yang duniawi, membanguni dan mengangkatnya. Saat Yesus berkata, "Kerajaan Allah ada di dalam dirimu," Ia menyampaikannya dengan makna sesungguhnya. Harta yang kau cari selama ini sudah tersedia di sana, di dalam ruang hatimu. Yesus mengajarkan bahwa jalan menuju kerajaan itu bukan dengan menengadah keluar, tapi menyelam ke dasar batin. Ia berkata, jika matamu terarah pada satu titik, seluruh tubuhmu dipenuhi cahaya. Bukan tentang penglihatan fisik, melainkan tentang kejernihan pandang dari keheningan batin, belajar melihat melalui mata hati. Dalam Matius 6:21 diucapkan, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu tertambat. Bila hartamu adalah kebijaksanaan batin, hatimu pun akan mengikutinya. Tetapi, jika kekayaanmu hanya perkara dunia, hatimu selamanya akan gelisah. Dalam Matius 7:14, kita diingatkan, masuklah melalui pintu yang sempit. Jalan itu tersembunyi di dalam jiwa. Jalur meditatif, kesunyian, dan pengetahuan sejati. Ketika kesadaranmu terangkat dan kau masuki hening yang abadi, saat itulah kerajaan Tuhan tampak, bukan sebagai tempat, melainkan keadaan batin. Tak lagi harus mengejar, karena kau akhirnya sadar. Kerajaan itu tidak pernah hilang. Mengikuti ajarannya adalah mengalihkan pandangan ke kedalaman jiwa, menemukan cahaya ilahi yang telah menyala di dalammu. Begitu kau mengenalnya, ada semacam saklar hidup, dan ketika saklar itu berpijar, pancaran langsung terasa. Cahaya itu memerdekakan,
Bukan sekadar membebaskan dari rasa takut, tetapi dari kepercayaan membuta, dari konstruksi lembaga duniawi, dari belenggu yang mengikat jiwa dari luar, tak lagi tunduk pada aturan buatan, melainkan mengikuti petunjuk cahaya dari dalam. Dan akhirnya engkau sadar, inilah harta teragung yang pernah kau gali. Yesus, yang nama aslinya Yeshua, tidak datang untuk mengagungkan dirinya. Ia hadir untuk menyingkapkan keagungan yang tersembunyi dalam dirimu. Itulah inti ajarannya, bukan menuntut penyembahan, tapi mengingatkan. Segala yang ia wujudkan sudah hidup dalam diri setiap makhluk. Ia datang demi membimbing agar kita pulang kepada percikan kudus yang sempat kita lupakan. Sang saksi hidup di dalam dirimu. Roh bergerak melalui ragamu. Hidup membisik dari ruang hatimu. Aku adalah aku, berbicara dari poros jiwamu. Sebab itu, di kedalaman hakikatmu, engkau memang suci. Dalam Yohanes 10:74, Yesus berkata, "Bukankah dalam kitabmu tertulis, Aku telah berkata, kamu adalah Allah?" Ia ingin kau sadar bahwa keselamatan tak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam. Tak ada kekuatan suci jauh di luar sana. Ia berdenyut di dalam diri. Mata ilahi yang indah telah terbangun di pusat kalbumu. Saat kau tersambung dengan ilahi di dalam, hal-hal luar biasa mulai bangkit. Bagian-bagian otak yang lama terlelap pun aktif kembali. Inspirasi bermunculan, pencerahan mengalir. Kebebasan yang selama ini kau rindukan, tumbuh dari inti batinmu, lalu memancar ke seluruh penjuru kehidupan. Inilah yang disebut pendakian jiwa, perjalanan jiwa yang menanjak, kepulangan ke jati diri terdalam, peralihan dari ketidaksadaran menuju kesadaran penuh, dari ketidakberdayaan menuju pengertian dan kekuatan. Inilah metamorfosis, dari reaktif menjadi reflektif, dari mengikuti dunia menjadi penuntun cahaya dari dalam. Dalam Injil Matius 16:24, Yesus bersabda kepada para pengikutnya, "Barang siapa hendak mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ini bukan sekadar perintah, melainkan kunci perubahan yang sejati. Mengikuti Kristus dalam batin adalah melepaskan diri palsu. Berani menghadapi seluruh keyakinan yang membatasi dan selama ini kita anggap sebagai kebenaran. Berani menatap tekanan pikiran yang menyakitkan, luka-luka lama, serta penolakan batin yang tersembunyi. Salibmu bukan sebatas penderitaan, tetapi beban pikiran negatif, pola ragu, dan ketakutan akan cahaya dalam dirimu sendiri. Untuk menyangkal diri adalah merelakan seluruh identitas palsu. Untuk bangkit, kau harus berani melepasnya terlebih dahulu. Penolakan dari dalam bukanlah kebencian pada diri, melainkan pembebasan hakiki. Kau bukan ketakutanmu. Kau bukan keraguanmu. Kau bukan suara batin yang berkata, "Aku tak mampu," atau "Aku tak layak." Pikiran-pikiran itu bukan realitas. Mereka hanyalah program, bayang-bayang lama yang membuatmu terbelenggu. Yesus mengajarkan untuk terangkat di atasnya, memikul salib, bukan sebagai azab, melainkan sebagai jalan menuju kesadaran. Setiap kali kau mengucap, "Aku mampu, aku cahaya, aku satu dengan yang suci," saat itulah rantai-rantai lama mulai lepas. Salib itu adalah proses transfigurasi. Dan bebanmu adalah jembatan menuju kebebasan. Dirimu yang sejati tak pernah hancur. Ia hanyalah tertimbun di bawah keyakinan, keraguan, dan ketakutan bertahun-tahun. Tak perlu mengubah dirimu menjadi sesuatu yang lain. Yang perlu hanya menguak apa yang memang telah bersemayam di sana. Yesus berkata, "Jadilah kepadamu sesuai imanmu." Matius 8:13, keyakinanmu lah, kepercayaanmu yang mendalam, yang membentuk realitas setiap hari. Makhluk hakikimu tak jauh, tak menunggu di langit. Ia sudah hadir pada detik ini, berakar dalam jantungmu,
siap untuk dibangunkan. Tak perlu mengejar kuasa keluar sana. Seluruh kekuatan itu telah kau bawa. Tak pernah hilang, hanya tertutupi oleh lupa. Tetapi dunia ingin kau melupakan siapa sesungguhnya dirimu. Lingkungan dari luar menawarkan ketakutan, kesibukan yang memalingkan, dan ilusi tanpa akhir. Kau diajari bersujud pada otoritas palsu, meminta pengampunan dari sesuatu di luar sana, tanpa menyadari bahwa keselamatan yang hakiki hanya dapat tumbuh dari dalam. Sejak kecil, kau diberi label cacat, dianggap penuh dosa, padahal itu bukan fakta, melainkan doktrin yang diwariskan. Semakin lama kau percaya, semakin kau terputus dari pusaran ilahi yang sebetulnya telah hidup di dalammu. Untuk bangkit, kau perlu melepaskan pengajaran lama. Bangun kembali ingatan batin yang sejak awal telah mengetahui kebenaran ini. Kau tidak dilahirkan untuk tunduk buta. Kau datang untuk mengambil kembali nyala cahaya. Jauh di sanubarimu tersembunyi satu bara abadi. Bukan sekadar ide, bukan keyakinan kosong, tetapi kehadiran hidup. Pikiran Kristus, esensi ilahi, bukan di luar sana, bukan tersembunyi di langit jauh. Ia hadir di sini, sekarang. Kehadiran ini, kekuatan sakral ini, dialah yang menuntun perubahan batinmu, bukan kehendak atau ego semata, melainkan Kristus yang tinggal dalam dirimu. Yang ia perlukan hanyalah sebuah keputusan. Keputusan untuk merelakan identitas palsu. Keputusan meninggalkan segala keyakinan yang membatasi. Begitu pilihan itu diambil, jalan baru pun terbuka, kekuatan pun mengalir, langkah berikutnya tampak jelas. Sebab yang suci bergerak melewati pilihanmu, bukan sebelumnya, melainkan sesudah kau memilih. Kau dan Kristus dalam batin tak terpisahkan. Kau adalah satu. Inilah saat pergeseranmu. Disinilah semuanya bermula. Daya ini tak akan turun dari luar. Ia tak menunggu restu apapun. Ia tak butuh izin siapapun. Kekuatan ini hanya merespons pada kesanggupan batin terdalam. Maukah kau benar-benar melepaskan luka lama? Melepaskan takut? Merelakan keraguan? Sebab waktunya akan tiba. Mungkin lebih lekas dari dugaanmu, di mana kau harus bergerak. Kau harus menjalani kehidupan yang tulus dari kebenaran. Semua sudah terpatri dalam dinding jiwamu. Kau dilahirkan untuk terbangun. Mengenal Tuhan adalah ajakan untuk mengenali diri. Dan mengenal siapa dirimu adalah kunci untuk memahami dunia. Ritme, energi semesta ini. Sebab segalanya yang kau perlukan sudah tersimpan di dalammu. Seluruh ajaran kuno selalu mengulang pesan yang sama. Hanya ketidaktahuan yang membuat kita buta. Dan ketidaktahuan ini bukan sebatas lemahnya pengetahuan, melainkan lupa akan siapa kita sebenarnya. Inilah bagian dari perjalanan jiwa, tapi sekaligus tantangan terbesar kemanusiaan. Kebanyakan manusia menghabiskan hidupnya tanpa pernah sadar bahwa Kristus sudah berdiam di jiwanya. Bahwa Tuhan bukanlah sosok yang jauh. Orang mencari ke langit, ke tempat suci, ke kitab, tapi lupa yang terpenting adalah menengok ke dalam. Di ruang kesadaranmu tersimpan percikan yang sejak dulu kau cari, dan kini tiba waktunya kau bebas memilih. Saat inilah momen itu, detik ini, saat untuk melebur setiap batas keyakinan lama yang mengekangmu. Saat membebaskan diri dari segala identitas palsu yang diajarkan sejak kecil. Kau tidak rusak, kau tidak lemah, kau sama sekali tak kecil. Kau adalah makhluk ilahi, kau mampu, kau utuh. Jika kau menunggu isyarat dari langit, inilah saat itu. Panggilan telah tiba. Saatnya sekarang. Bangunlah dengan kebenaran yang sejak awal telah bernyala dalam dirimu. Kerajaan itu tak jauh, tak tersembunyi, tak terkunci dalam aturan atau upacara. Ia berada tepat di relung batinmu, selalu begitu sejak dahulu kala. Kini, langkahkan hatimu,
Pilih untuk kembali mengingat. Pilih untuk percaya. Kristus di dalam dirimu sudah siap. Begitu pula engkau. Jika video ini menyentuh jiwamu, berikan tanda suka dan tuliskan pemikiranmu di kolom komentar. Langgananlah untuk perjalanan lebih jauh bersama kami, agar cahaya pengetahuan terus menyala dan makin banyak jiwa terbangun di jalan kebenaran.